Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Samardiana, NIM 2120 1020 0050 dari kelas manajemen 2A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dalam presentasi kali ini saya akan bahas mengenai pasar global abad 21. Untuk pembahasan, yang pertama saya akan membahas pasar global dan pemasaran global. Yang kedua adalah pasar global abad 21. Yang ketiga manfaat dari pasar global. Yang keempat faktor-faktor. Yang kelima resiko. 6 pengertian strategi pasar global. Dan 7 adalah strategi pasar global itu sendiri. Pengertian pasar global. Pasar global adalah sebuah pasar yang transaksi antara penjual dan pembeli melingkupi cakupan dunia dari satu negara ke negara lain. Sedangkan pemasaran global adalah suatu kegiatan yang dilakukan dan diikuti oleh seluruh negara di dunia, di mana setiap pengusaha dari seluruh negara memiliki kesempatan yang sama dalam hal memasarkan produknya dengan cara yang unik dan juga kreatif. Apa itu pemasaran global abad 21? Pemasaran global di abad 21 adalah pemasaran berskala internasional yang dikembangkan dengan kemampuan informasi dalam telekomunikasi dan komputer internet. Dalam abad 21, pemasaran menggunakan revolusi digital, di mana penjualan dan pembelian produk dilakukan secara online, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Manfaat dari pasar global. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi para pengusaha. Yang kedua, bertahan hidup. Maksudnya di sini bertahan hidup adalah dengan adanya pasar global mampu membantu negara-negara di dunia untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Karena tidak semua negara di dunia memiliki sumber daya alam juga pemenuhan kebutuhan dan teknologi yang mumpuni. Yang ketiga yaitu pengembangan ekonomi. Dengan adanya pasar global mampu meningkatkan perekonomian di berbagai negara di dunia. Yang keempat adalah kualitas produk yang lebih baik. Dan yang kelima adalah meningkatkan selera masyarakat. Faktor-faktor yang membuat perusahaan tertarik untuk berekspansi ke pasar global yaitu yang pertama, peluang laba yang lebih tinggi dibandingkan pasar domestik. Yang kedua, perusahaan membutuhkan pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala keekonomisan. Yang ketiga, perusahaan ingin mengurangi ketergantungan pada satu pasar. Dan yang keempat yaitu pelanggan banyak yang berpergian ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional. Resiko yang harus dipertimbangkan perusahaan sebelum memutuskan berekspansi ke pasar global. Yang pertama adalah perusahaan mungkin tidak memahami preferensi asing dan mungkin gagal untuk menawarkan produknya. Yang kedua, perusahaan mungkin tidak mengerti mengenai regulasi asing dan mengalami biaya yang tidak diharapkan. Yang ketiga, perusahaan mungkin kekurangan manajer dengan pengalaman internasional. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu negara asing dapat mengubah hukum komersialnya, mendevaluasi mata uangnya, atau mengalami revolusi politik. Selanjutnya, apa itu sebenarnya strategi pasar global? Strategi pasar global adalah strategi atau cara yang digunakan dan dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk memasuki persaingan pasar global sesuai dengan negara yang akan dituju. Strategi memasuki pasar global dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perizinan atau lisensi, yang kedua investasi atau FDI, dan yang ketiga adalah kemitraan strategi. Perizinan atau lisensi, izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui sebuah perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, bukan pengalihan hak, untuk menggunakan merek tersebut. Yang kedua, investasi FDI, bentuk investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dari suatu negara untuk menanamkan modalnya dengan jangka waktu yang panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Kemitraan strategi. Kemitraan strategi ini adalah dua perusahaan atau lebih mengembangkan strategi jangka panjang bersama bertujuan mencapai kepemimpinan dunia dengan mengusahakan biaya rendah, diferensiasi atau pembedaan, dan menciptakan pemosisian berdasarkan variasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.